Oke, kembali lagi. Ini adalah part yang kedua. Part yang kedua berarti tentang dan ini pun ciri yang kedua. Jadi ciri dari yang kedua. Jadi orang sukses itu adalah orang-orang yang nggak takut ngambil resiko. Nah, ini ciri-cirinya adalah orang yang tidak takut untuk mengambil resiko. Ini berlaku di karir ataupun di bisnis. Ya, misalnya kita sekarang ambil contoh di karir. Ada orang baru kerja di suatu perusahaan sebagai sales. Nah, kemudian bagus performnya. Dia menjadi yang terbaik ya di dalam perusahaannya. Tiba-tiba setelah 2 tahun bekerja, dia dapat tawaran dari atasnya untuk menjadi manajer. Jadi dia langsung pegang misalkan 50 orang gitu kan, di bawahnya gitu kan. Tapi karena dia nggak berani ambil resiko, dia itu takut, karena gagal. Dia berpikir dia nggak ada kapasitasnya. Akhirnya dia nggak ngambil nih. Padahal kalau dia ambil itu mungkin jadi titik perubahan hidupnya gitu kan. Nah, pasti dia itu dalam sisi karirnya akan naik gitu sebenarnya kan. Jadi misalnya orang yang udah jadi manajer di suatu perusahaan, tiba-tiba ada perusahaan lain di luar negeri masuk ke Indonesia, dia kasih penawaran untuk jadi misalkan jadi country manager atau jadi direktur dari perusahaannya dengan tanggung jawab yang besar. Karena dia nggak berani ngambil resiko, akhirnya kesempatan itu akan hilang gitu kan. Jadi pasti akan diambil dengan orang lain gitu. Padahal kalau misalnya dia ambil kesempatan itu, dia berani untuk ngambil resiko, dia nggak takut, mungkin adalah titik perubahan dalam karirnya. Ya mungkin perubahannya itu perubahan terbesar di dalam karirnya. Dan ini juga berlaku di dunia bisnis ya. Jadi orang-orang yang biasanya sampai di titik yang tertinggi dalam bisnis itu adalah orang-orang yang berani untuk mengambil resiko. Misalnya ada seseorang mulai bisnis tapi uangnya pas-pasan, punya uang 100 juta dan semuanya dicemplungin tuh dalam bisnis. Dia berani untuk ambil resiko, jadi dia nggak takut akan gagal. Yang bisnisnya ya intinya yang dia nggak takut nih akan adanya kegagalan atau kerugian. Nah, kemudian tiba-tiba dapat project bisnisnya tapi uangnya nggak cukup, jadi akhirnya ngambil hutang. Ya, untuk ambil resiko hutang ini untuk menggarap project tersebut. Mungkin ya projectnya juga cukup besar kan. Ya intinya sih berawali dari project kecil yang nantinya akan dengan adanya kesempatan, dengan adanya pengalaman, sehingga makin ada peluang untuk mengambil project besar kan, dengan pengalaman projectnya gitu. Jadi harus ngambil resiko gitu. Jadi mencapai sesuatu yang besar itu dalam karir atau bisnis ya sama, harus berani untuk ambil resiko. Jadi yang pesan kedua untuk kita, kalau kita ingin sukses, kita harus rubah mindset kita, harus berani untuk ngambil resiko. Ya tentunya disesuaikan dengan profil pribadi ya, karena setiap orang kan memang resiko dan profilnya beda-beda. Tapi kalau mau jadi yang terbaik di bidang kita, yang mungkin yang dalam karir atau bisnis, harus berpikir ke arah sana gitu loh. Jadi harus berani untuk ngambil resiko. Jangan takut, karena itu adalah titik dimana kita mungkin akan berubah hidupnya ketika kita ngambil resiko tersebut. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah
ciri yang ketiga adalah dari orang-orang sukses biasanya tuh berpikir jangka panjang. Nah, ini juga sama berlaku orang yang berkarir atau orang yang berbisnis. Orang-orang yang berkarir yang sekarang sudah sampai level atas, yang kebanyakan itu pada saat mereka masih di bawah, mereka sudah berpikir bahwa ujungnya mereka mau jadi itu gitu loh, mau jadi yang teratas gitu. Jadi pada saat dia masih mulai misalkan jadi associate, staff, masuk dalam suatu perusahaan, dia berpikir oke, nanti dalam 10 sampai dengan 20 tahun lagi saya akan menjadi CEO. Nah, ini dari suatu perusahaan besar. Jadi CEO jadi suatu perusahaan di perusahaan besar gitu kan. Nah, oke. Langkah yang harus kita lakukan apa nih? Mungkin dia nggak tahu plannya secara detailnya sampai ke sana tuh, sampai yang jadi CEO tuh. Jadi bahwa setiap langkah yang diambil terus mendekati ke arah sana, dia tahu arahnya seperti apa, yang sama dengan pembisnis juga. Jadi sama, yang biasanya sama di level yang atas itu mereka sudah berpikirnya jangka panjang gitu loh. Jadi tadi katakanlah jadi 10 sampai 20 tahun atau 5 tahun lagi gue mau jadi CEO nih gitu loh. Meskipun dia nggak tahu step-stepnya atau arah-arahnya gitu, tapi dia punya keinginan terlebih dahulu gitu. Jadi berpikir panjang itu untuk menggapai tujuan. Kira-kira begitu. Jadi harus punya tiga ciri ini ya cukup bagus sih buat saya, mungkin buat teman-teman, bahwa kita itu harus punya mindset atau perilaku atau ciri-ciri orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita mau sukses kan kita harus melakukan cara-cara atau yang mendekati atau perilakunya mirip-mirip dengan orang-orang yang sukses. Kira-kira begitu. Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.